Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya mau berbagi kepada kita di pagi hari ini tentang hidup yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Setiap orang tentu digerakkan oleh sesuatu, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, setiap aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, pasti kita digerakkan oleh sesuatu. Ada orang yang digerakkan oleh situasi, kondisi yang ada di sekitarnya. Ada beberapa orang yang membiarkan dirinya digerakkan oleh masalah, digerakkan oleh emosi. Mereka membiarkan dirinya digerakkan oleh keinginan daging mereka. Ada sebagian orang yang terus-menerus diseret, digerakkan oleh egonya, sehingga hidupnya menjadi begitu sempit dan terikat dan dipenjara di dalam dirinya. Jadi artinya kita semua sedang digerakkan oleh sesuatu. Entahkah itu dunia ini, entahkah itu uang, entahkah itu manusia, entahkah itu diri kita sendiri atau sesuatu yang lain. Dengan demikian ada banyak faktor, ada banyak penyebab, ada banyak pemicu yang menggerakkan hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita bergerak. Ada banyak orang yang digerakkan oleh rasa bersalahnya. Jadi, ketika seseorang digerakkan oleh rasa bersalah, ia akan menghabiskan hidupnya dengan penyesalan dan menutupi rasa malu di dalam kehidupannya. Ketika orang ini terus-menerus digerakkan oleh rasa bersalahnya, rasa bersalah itu akan memisahkan seseorang tersebut dari hadirat Tuhan. Rasa bersalah itu akan membuat seseorang tersebut kehilangan arah, kehilangan tujuan. Yang kemudian ada orang yang digerakkan oleh amarah. Orang yang digerakkan oleh amarah, ia selalu diikuti oleh kebencian. Selalu ada kebencian yang tertanam di dalam hatinya. Selalu ada pikiran yang negatif yang tertanam di dalam dirinya. Dan diikuti oleh prasangka buruk. Dan ia tidak akan pernah berpikir hal yang baik. Kemudian ada orang yang digerakkan oleh rasa takut. Ketakutan merupakan penjara bagi dirinya sendiri yang dapat menghalangi tujuan Allah di dalam diri orang tersebut. Sehingga ketakutan ini yang menggerakkan. Dia takut melakukan ini, dia takut melakukan itu, dia takut berjuang, dia takut dan takut dan takut, sehingga dia mengalami kegagalan. Yang kemudian ada orang yang digerakkan oleh materialisme. Orang-orang yang digerakkan oleh materialisme bergantung kepada apa yang dia pakai. Ia selalu bergantung terhadap apa yang dia pakai. Artinya kebahagiaannya adalah hal-hal yang melekat di dalam dirinya. Pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah mewah, dan yang lain-lain. Orang-orang tersebut digerakkan oleh materialisme. Kemudian ada orang yang digerakkan oleh pengakuan. Ia ingin diakui oleh orang. Ia ingin dihargai. Pengakuan akan harga dirinya sangat tinggi. Ia ingin diakui. Sehingga setiap apapun yang ia kerjakan akan dipusatkan kepada pengakuan atau penghargaan terhadap yang dia kerjakan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia ingin dihargai di situ. Ketika dia melakukan ini, dia ingin dipuji dan yang lain-lain. Jadi orang-orang tersebut akan selalu ingin dihargai di mana mereka berada. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah sesungguhnya siapakah diri kita saat ini? Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, apakah yang menggerakkan hidup kita? Apakah materialisme? Apakah pengakuan diri? Dan yang lain-lain. Kita yang tahu kita digerakkan oleh apa. Saya rindu kita mengetahui, memahami betul apa yang menggerakkan kita, supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah memilih di dalam tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah hal
yang sangat penting. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan membiarkan kita hidup di dunia ini, Tuhan punya rancangan dan tujuan terhadap kita. Apa itu? Tujuan dan rancangan Tuhan bagi diri kita. Tuhan ingin kita berkarya di dunia ini. Ada banyak hal yang ingin Tuhan percayakan bagi kita di dunia ini, untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk memajukan setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Itu hanya tujuan yang sementara, tapi bukan berarti ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita kaya. Tuhan tidak ingin membuat kita memiliki segala sesuatunya, memiliki mobil, memiliki rumah mewah dan lain-lain. Bukan berarti seperti itu. Sesungguhnya Tuhan ingin memberikan semuanya itu kepada kita. Tetapi tujuan utama dari itu semua bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan kekayaan, harta benda yang melimpah, kekuasaan, Tuhan rindu. Dari hal itu Tuhan dimuliakan. Ketika kita memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki kekayaan, harta benda dan yang lain-lain, Tuhan rindu semua yang kita miliki itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan, kemewahan, kemegahan kita. Bukan itu. Tetapi Tuhan rindu itu semua kita serahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bagaimana caranya kita serahkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Pergunakanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sebaik mungkin. Tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kemudian, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dari harta benda, dari jabatan, dari kekayaan yang kita miliki? Yang memiliki jabatan, jangan perkaya dirimu dari jabatan tersebut. Yang memiliki harta benda, pergunakan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah tujuan kita. Dan tujuan yang paling utama dari itu semua adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Maka mari kita berlomba-lomba melakukan hal-hal yang benar hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan yang singkat ini biarlah menyadarkan kita, biar kita dapat menyelidiki diri kita. Apa yang menggerakkan hidup kita saat ini? Tujuan apa yang menggerakkan kita? Ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, tujuan apa yang menggerakkan kita? Apa tujuannya kita melakukan itu? Jadi, mari kita menyadari itu. Biarlah ketika kita melakukan ini, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatunya, hal yang menggerakkan kita adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatunya kita kerjakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar dari renungan yang singkat ini, supaya kita dapat mengetahui tujuan yang kita rindukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.